Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du ayyuhal hadirun ittaqullaha haitsu ma kuntum wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah istiqomah yang sama-sama mengharapkan ridha serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tetap melaksanakan berbagai titah dan perintahnya. Salah satunya adalah perintah talabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan sore ini menjadi saksi nanti di akhirat bahwa kita senantiasa berusaha berikhtiar untuk menjadi pribadi yang senantiasa menuntut ilmu, menambah ilmu. Kemudian dengan itu juga kemudian kita insyaallah menjadi pribadi yang saleh. Insyaallah kemudian apa yang kita lakukan hari ini juga menjadi bagian dari upaya kita agar tetap mengokohkan, menguatkan dan menetapkan hidayah dan taufik yang ada dalam diri kita, sehingga senantiasa setiap hari, setiap minggu, setiap waktu itu kita seperti layaknya aki yang dicas terus menerus sehingga selalu on, selalu siap, selalu kuat dalam melaksanakan kebaikan, dalam senantiasa melaksanakan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, ieu mah duka simkuring hungkul duka bapak ibu ge ngaraosnya. Ngan waktu kamari di WA sama Kang Dodo, "Ustad, enjing siap." Nah, geus rebo deui kata saya. Asa karek kamari, ketemu di sini, duduk di sini, ketemu sama bapak ibu semuanya, Masya Allah. Nah, asa geus rebo deui cinta Kang Dodo dalam hati, tidak di WA sama Kang Dodonya. Insyaallah kata saya karena kebetulan tidak ada agenda yang lain. Bapak Ibu sekalian, sebagai mukadimah, kemudian saya berpikir teringat sebuah keterangan bahwa tidak akan terjadi kiamat kecuali waktu berlalu begitu cepat. Setahun rasa sebulan, sebulan rasa seminggu, seminggu rasa sehari, sehari rasa sejam, sejam serasa kedipan mata. Waktu sekarang begitu cepat berlalu dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Ini mengingatkan kita semua, berarti dalil yang disampaikan oleh Nabi, keterangan yang barusan itu menjadi pengingat bagi kita semuanya. Kiamat sudah dekat. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, menjadi perhatian bagi kita semuanya untuk senantiasa memfokuskan diri kita kepada kehidupan akhirat kita. Karena kalau kita memfokuskan kepada kehidupan akhirat kita, maka as-sa'adah terutama nanti di akhirat dan as-sa'adah di dunia insyaallah kita akan dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Sehingga waktu yang berlalu yang kita lalui tidak hanya berlalu begitu saja, tapi kemudian ada makna yang sangat dalam yang kemudian bisa kita berikan dalam kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, melanjutkan apa yang kemudian menjadi PR lanjutan minggu kemarin, sengaja di PR-kan biar kita ketemu lagi, biar silaturahmi lagi, dan dengan silaturahmi kita bisa panjang umur dan bisa dilapangkan rezekinya insyaallah. Materinya tentang sa'adah, tentang kebahagiaan. Kemarin agak tertinggal berkaitan dengan langkah-langkah dan berbagai hal yang kemudian kita bicarakan tentang sa'adah. Agak ke teori dulu Bapak Ibu sekalian. Ini kelihatannya secara etimologis kata sa'adah berasal dari kata sa'ida, yas'adu, su'ida, sa'adatan, yang bermakna berbahagia atau beruntung. Dalam bentuk yang lain kemudian juga ada yang secara pembacaannya sa'ada, yas'adu, sa'dan, su'udan, yang bermakna hari baik, mujur atau tidak sial. Tetapi yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan adalah makna yang pertama,
makna yang diambil dari kata sa'ida yas'adu sa'adatan, yang kemudian artinya adalah berbahagia dan beruntung. Tetapi biasanya selayaknya bahasa Arab itu suka memiliki makna-makna yang banyak. Maka kata sa'adah, as-sa'adah yang diambil dari akar kata sa'adah itu bisa memiliki beberapa makna. Jika kemudian berubah bentuk, berubah wazan begitu. Bisa jadi diartikan sebagai hari baik, ya, mujur tidak sial. Sa'ada yas'adu sa'dan su'udan. Bisa jadi juga berarti tanda baik, mujur tak sial. Bisa juga berarti menolong, sa'ada. Kalau kemudian ada tambahan hamzah, tambahan alif. Bisa juga bermakna yang berbahagia, mas'ud atau masa'id. Bisa juga berarti ketua atau kepala, as-sa'id, ya. Bisa juga yang berartinya yang menolong atau membantu, musa'id, atau pertolongan disebut dengan musa'adah. Lawan katanya adalah saqiyah. Itu beberapa makna secara etimologis berkaitan dengan kata as-sa'adah. Ini kemarin sudah dibahas atau disebutkan, dijelaskan berkaitan dengan arti su'urun dakhiliyun lil insan yas'uru fihi bis-sakinah wa tuma'ninah al-qalb wa rahatu balihi wa dalika natijatu lisulukatil mustaqim sawa'un adh-dhahiru awil batin. Perasaan batin yang otomatis karena batin abstrak tidak terlihat itu, tapi kemudian diliputi dengan ketentraman, ketenangan hati dan senangnya jiwa. Itu efek dari perilaku yang lurus baik lahir maupun batin. Kemarin sudah dibahas bahwa kegembiraan, kebahagiaan setiap orang ini berbeda. Yang kita lihat adalah efeknya, turunannya dari kebahagiaan ini. Yang kita lihat senyumnya, girangnya, loncat-loncat. Kalau bahasa Jerman mah ajret-ajretan lah gitu misal. Nah itu yang terlihatnya seperti itu. Tapi di dalamnya kita tidak tahu. Tetapi kemudian yang nampak pun juga tidak kemudian bisa mencerminkan yang di dalamnya. Walaupun sebetulnya yang di dalam bisa tercermin dari apa yang di luar. Saya kasih contoh ya Bu ya. Kalau ada teko kabayang punya. Teko termos naon lah pengintannya. Eta si teko teh kusim kuring dikucurkeun kaya gelas misal. Si teko dikucurkeun di gelas. Pas ditinggal dina gelas teh ternyata cai bodas. Maka bisa disimpulkan nu di teko naon? Cai bodas kan punya. Upami enak kusim kuring dikucurkeun pas ditinggal di dieu teh ternyata cai kopi. Berarti di teko cai kopi. Kalau disim kuring ditinggali ci susu berarti air susu. Temungkin secara logika temungkin duka upami sulap si sahamanya misalnya secara logika ya temungkin upami pas dikucurkeun di dia ci kopi misal pas lainna teko cai enteh mungkin tepat Bu secara logika kuring temungkin kecuali upami aya abrak-kadabrak eta urusan lain lah da pasti ge aya rasionalna nu karituan teh nya ngan secara teori upami dikucurkeun cai kopi maka didinya cai kopi dikucurkeun cai teh maka teko cai teh. Naon maksudna? Kesimpulannya apa yang ditampilkan oleh orang, bahasa, pakaian, gaya rambut, cara berbicara, attitude, mimik muka, wajah segala macam itu cerminan di dalamnya. Jadi upami aya urang kali SMP SMA bahasana kancing coplok. Terang punya kancing coplok berarti di dalam hati teh kebon binatang ngumpul itu teh. Upami pakaianana soek naon segala pokona mah naon apa yang ditampilkan oleh orang itulah cermin dalamnya, cermin jiwanya, cermin dirinya. Itu akan terluar dengan apa yang kemudian dia lakukan. Sepintar-pintarnya orang main peran, dia di dalamnya A, kemudian dia dikeluarkan B, misal bisa jadi iya. Tapi sepintar-pintarnya ada satu titik kemudian bisa diketahui bahwa apa yang ditampilkan itu kemudian berbeda dengan apa yang di dalam hatinya. Nah ini berkaitan dengan bahagia. Bapak Ibu sekalian, kalau ini makna bahagia secara bahasa,
Nah, ternyata di Al-Quran makna bahagia as-sa'adah itu dimaknai dengan berbagai macam kata dan berbagai macam maksud. Sehingga ada sekitar 15 kata yang ada dalam Al-Quran tetapi berkaitan dengan as-sa'adah, atau maknanya serupa dengan as-sa'adah, atau bisa juga maksudnya adalah bisa menampilkan as-sa'adah, bisa memunculkan as-sa'adah. Nah, ada beberapa hal, beberapa kata, beberapa istilah yang ada dalam Al-Quran berkaitan dengan as-sa'adah. Yang pertama ada kata sa'idun atau sa'adah. Ini artinya yang berbahagia. Nanti silakan bisa dilihat di surat Hud ayat 105 dan 108. Jadi makna yang pertama atau kata yang pertama ada dalam Al-Quran berkaitan dengan as-sa'adah, itu kata sa'idun. Yang kedua ada kata falah yang bersumber dari kata qad aflaha, yang artinya sungguh berbahagia, berbahagia dengan sungguh-sungguh, ya. Saya yakin ada sudah bisa memahami, ada di surat Al-Mu'minun qad aflahal mu'minun, dalam surat Asy-Syam qad aflaha man zakkaha, dan yang lainnya. Ada kata falah yang bersumber dari kata muflihun. Artinya orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung. Itu makna yang ketiga. Atau kata ketiga yang ada dalam Al-Quran yang berkaitan dengan as-sa'adah. Kemudian yang lainnya bisa dilihat dari surat Al-Baqarah ayat 5 yang barusan tadi kita baca. Ya, itu ada kata muflihun yang artinya berbahagia. Selanjutnya ada kata farhun, senang, kesenangan. Itu ada dalam Al-Quran di surat Ali Imran, dari surat Al-An'am, di surat At-Taubah dan yang lainnya. Silakan nanti bisa dibaca secara mandiri. Selanjutnya ada kata fauzun, keberuntungan. Kalau saya tidak salah, berkaitan dengan kata fauzun ini pernah kita bahas. Siapa saja orang yang beruntung dalam Al-Quran. Di dalam kajian istiqomah atau kajian kuantum tarbiyah pernah dibahas ini tentang siapa saja sebenarnya yang beruntung menurut Islam, ya, menurut Al-Quran. Dan kata fauzun ini menggambarkan ujungnya adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Selanjutnya ada juga kata surur, ya, kegembiraan. Surat Al-Insyiqaq dan Al-Insan. Ada juga kata tuba, berbahagia. Surat Ar-Ra'd ayat 29. Kemudian ada kata busyra, ya, busyra. Nanti ada akar kata yang sama, basyiron wa nadhira, kabar gembira. Kabar gembira otomatis ujungnya adalah pasti kebahagiaan. Ketika orang mendapatkan kabar gembira, pasti yang muncul adalah kebahagiaan. Kata yang selanjutnya di Quran itu muncul dengan kata thayyib, kata baik. Thayyib, hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik, dalam surat An-Nahl. Ada juga muncul dengan kata hasanah, kebaikan atau yang baik. Ada di surat At-Taubah, surat Ar-Ra'd, surat Al-Ahzab dan lain sebagainya. Ada makna juga dalam Al-Quran yang berkaitan dengan as-sa'adah adalah barokatun, keberkahan. Yang ke-12 ada kata salamun, keselamatan. Kemudian ada kata sakinatun, ketenangan, ketentraman. Surat Al-Baqarah, surat Al-Fat itu menyebutkan di Quran ada kata sakinah. Tadi di dalam teori, dalam definisi, sakinah akan melahirkan as-sa'adah. Sakinah itu akan melahirkan kebahagiaan. Kemudian yang ke-14 mutmainnah, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang tenang. Ketenangan melahirkan kebahagiaan. Dan yang ke-15, makna as-sa'adah yang terdapat dalam Al-Quran itu diartikan dengan syarhun, kelapangan diri, kelapangan jiwa. Apa bahasa Sunda nantinya? Legowo, legowo bahasa Jawa salah. Jadi lega dalam artian hatinya luas begitu, ya, tidak sempit, memandang sesuatu dengan sangat luas, sehingga kesempitan itu, kesempitan hidup, karena dia hatinya luas, maka tidak membuat hatinya ikut sempit, tetapi justru kelapangan hati,
itu membuat kesempitan hidup juga menjadi ikut lapang. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah makna-makna bahagia yang ada dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah, ini sudah kemarin tentang as-sa'adatud dunya, ada 8 indikator kebahagiaan dunia, mulai dari qalbun syakirun, hati yang bersyukur, azwajun shalihatun, pasangan yang salehah, yang salih, yang baik, auladul abror, anak yang baik, anak yang saleh, bi'atun shalihatun, bi'ah, lingkungan yang membentuk diri. Mau tidak mau Bapak Ibu sekalian, ini sangat diperhatikan berkaitan dengan lingkungan. Cek dongeng di masa dongeng simkuning kita tacan kantos ke tempatna langsung. Di Lampung teh itu kan ada tempat penangkaran gajah. Terusna namina teh naon Bu? Waikambas. Saurna teh di beberapa kesempatan jika ada gajah yang liar yang tertangkap, kemudian proses penjinakannya itu adalah dengan si kakinya itu ditalian. Secara lingkungan dibentuk kakinya ditali dengan tali rantai yang sangat besar. Ditalian kakinya sehingga dia hanya bisa jalan sesuai dengan ukuran tali itu. Jadi langkahnya itu sesuai dengan semaksimal yang bisa tali itu. 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan berontak terus. Si non kaki itu dikejetkan, ingin berjalan lebih cepat, lebih luas, lebih panjang. Tapi karena talinya terbatas, jalannya begitu saja, nggak bisa. Lambat laun geus tara tatajong deui. Ketika sudah mulai tidak tatajong, itu si talinya dirubah. Nu asalna tali rantai yang sangat kuat dirubah hanya dengan tali tambang biasa. Yang logikana kalau di awal dipasangnya TTJ gajah itu bakal copot, bakal pegat. Lambat laun diganti lagi talinya misalnya dengan rapia, dan lambat laun tidak ditali sama sekali. Tapi kemudian ketika tidak ditali sama sekali, eta si gajah tidak lari. Tapi karena sudah terbentuk dengan lingkungan, jalannya begitu saja. Nah, itulah pentingnya bi'ah, pembentukan lingkungan. Khawatir justru ketika lingkungan kita membentuk keluarga kita, membentuk anak kita menjadi keluarga atau anak yang tidak sesuai dengan harapan Islam. Al-malul halal, harta yang halal, tafaqquh fiddin, dan umur yang berkah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran tadi ada istilah-istilahnya. Dalam Al-Quran juga menjelaskan indikator bagaimana kemudian orang-orang itu bisa bahagia dengan berbagai hal yang terdapat di dalam ayat-ayat Allah. Ya, ada dalam ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan bagaimana sebetulnya bahagia itu bisa dicapai, bagaimana sebetulnya bahagia itu bisa diraih. Di sini ada sekitar 17, mulai dari keimanan, berpegang teguh kepada agama, kemudian berbuat kebaikan, sabar dan syukur. Nanti kita bahas satu-satu, ini biar ada terbayang secara keseluruhan. Penyucian jiwa, menyeru kepada kebaikan, menolak kepada kemunkaran, berjihad di jalan Allah, mencari dan mendapat ridho Allah, mengingat Allah, zikrullah, mendapat rahmat karunia Allah, kemudian memperbaiki diri, bertaubat, memberi suri tauladan, mencari perlindungan Allah, berserah diri, menolak kejahatan dan keburukan dengan kebaikan, dan yang ke-17 adalah menjaga lisan, dalam dan perbuatan. Mari kita satu-satu coba untuk dibedah. Yang pertama yang menjadi indikator atau yang akan mampu menghasilkan keimanan, kebahagiaan as-sa'adah yang paling utama dan paling banyak ayatnya itu adalah keimanan dan ketakwaan. Tiada lain dan tiada bukan dua kata yang sangat sering kita dengar. Dua kata yang mungkin tidak pernah lepas dari lisan para penceramah dimanapun dia berceramah. Tidak lepas dari lisan para ustadz, para kiai, para ulama. Iman dan takwa inilah yang akan membuat kita bahagia. Apapun yang menimpa kita, kemarin kita sudah bahas, mau kesenangan, mau kemudahan, mau kepahitan, mau kesusahan, mau malapetaka, mau bencana, mau sebesar apapun bencananya,
Tapi kalau keimanan dan ketakwaan ada dalam diri kita, maka di situ tetap kita akan menjadi orang yang al-muflihun, orang yang beruntung, orang yang kemudian akan merasakan kebahagiaan apapun yang menimpa diri kita. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Siapa orang yang kemudian beriman dan bertakwa? Ini kan ayat 5. Ayat atasnya itu kan berbicara tentang keimanan dan ketakwaan. Yang tadi kita bacakan itu ciri orang yang beriman. Beriman kepada hal yang gaib, menegakkan sholat, berzakat, iman kepada kitab. Itu ciri dari orang yang iman dan orang yang takwa. Siapapun orang yang beriman, siapapun orang yang bertakwa, baik laki-laki ataupun perempuan, maka dipastikan akan menjadi kelompok orang yang humul muflihun, orang yang beruntung. Orang yang beruntung pasti akan mendapatkan as-sa'adah. Itu yang pertama. Dan sudah sangat jelas sering dijelaskan, keimanan harus sesuainya antara hati, lisan dan perbuatan. Ya, kalau ini hati menyebutkan iman kepada Allah, maka lisan juga harus menyebutkan iman kepada Allah, maka perbuatan pun harus sesuai dengan keimanan kita kepada Allah. Kalau hati yakin Allah Maha mendengar, lisan mengucapkannya, maka sangat yakin tidak akan ada lagi yang berani untuk ghibah, ngomongkeun batur, ngomongkeun kejelekan orang. Kenapa? Kan itu pasti didengar oleh Allah. Walaupun itu misal di ruangan yang tidak ada orang sama sekali. Tetapi karena kita yakin Allah Sami'un Basirun, Maha mendengar, Maha melihat, maka kita terjadi melaksanakan kemaksiatan itu. Karena keyakinan itu, hati, lisan, perbuatan harus sama. Itulah inti dari keimanan. Kalau ketakwaan intinya sederhana, selalu nampak dalam perbuatan baik dan selalu tidak terlihat dalam maksiat. Itu adalah orang yang takwa. Pas giliran di masjid mah pangharepna wae, di masjid mah pangheulana wae, Jumat mah panghareupna wae, pengawasan mah panghareupna wae, giliran nonton dangdut mah panghareupna ibu sami. Nonton dangdut mah aduh panas kana ceulina ge. Ustaz cenah panas kana ceuli, ieu mah kikiana curug cenah. Tah eta juga pengkondisian hati itu mah. Walaupun juga nah dangdut teh haram atau henteu nya itu mah secara prinsip perbedaan pendapat. Tetapi kalau musik yang membuat kita jauh dari Allah, musik yang membuat kita jauh dari iman kepada Allah, musik yang justru membuat kita menjadi pribadi yang jauh dari Quran, jauh dari ibadah, itu jelas haram. Musik yang seperti itu. Tapi musiknya ansih, itu ulama beda pendapat. Ada yang menyebutkan boleh, ada yang menyebutkan tidak boleh. Yang ekstrim kanan menyebutkan boleh, yang ekstrim kiri, ada yang ekstrim sana, ekstrim sini begitu ya. Yang satu mengatakan sama sekali tidak boleh, ada yang mengatakan sama sekali boleh, ada yang mengatakan tergantung musiknya, tergantung digunakan apanya, tergantung lagunya, tergantung isinya, tergantung efek terhadap dirinya. Ya, kalau kemudian dengan musik membuat lebih dekat terhadap Allah, dengan nasyid misal, ya, yang kemudian membuat orang menjadi lebih mendekatkan diri kepada Allah, kenapa tidak katanya? Tapi ketika musik justru menjauhkan diri kepada Allah, di situ ada kata-kata maksiat misal, cium aku, peluk aku, misalkan ada lagu sigak itu jelas haramnya. Kalau yang seperti itu, kalau musik-musik anu pemuja setan misal, dulu pernah ramai di Indonesia kedatangan siapa pemusik luar negeri teh Kang Dodoy biasa yang sukanya itu satu bu, berarti Mas Haroleh bener, masya Allah luar biasa, tak rapal sahabatnya itu. Yang dikenalnya disebutnya dengan Mother Monster, yang kalau konser pernah satu kali itu memakan jantung, entah jantung manusia, entah jantung binatang yang masih berdetak. Jadi masih berdetak, kelihatan berdetak, itu dimakan oleh Lady Gaga namanya. Terus punya ternyata mungkin ya, masya Allah luar biasa ya. Jadi dulu pernah datang ke Indonesia mau konser, 3 bulan sebelum konser seluruh tiketnya itu terjual habis. Tapi kemudian didemo oleh berbagai macam ormas Islam, akhirnya batal konsernya ya. Lady Gaga, Kang Dodi makan apa? Kita tidak sudah disangka apa? Dia digelarinya Mother Monster, panggilannya. Para pengikutnya itu digelarinya dengan Little Monster. Jadi Lady Gaga na indungna jurig,
tah eta nu ngiluna budak juri gitu kan. Nah, kalau musik-musik yang begitu sudah kategorinya haram. Musik-musik yang seperti itu. Tapi kalau yang kemudian nasyid, yang terlepas nanti irama musiknya segala macam, tapi ketika membawa kepada kedamaian, membawa kita lebih taat kepada Allah, itu kemudian sebagian ulama mengatakan boleh. Itu inti dari takwa. Selalu nampak dalam amal soleh, dalam ketaatan, dan tidak pernah terlihat dalam maksiat. Itulah takwa. Sederhananya seperti itu. Ini ada sebuah dalil yang mengatakan An Abi Hurairah annahu qala qila ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Rasul, siapa orang yang paling bahagia ya bi syafa'atika yaumal qiyamah, dengan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Rasul menjawab, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Adalah orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan sebetul-betulnya, tidak sebatas bilang la ilallah tapi kemudian tenepi ke sini, hanya di sini saja, atau karena sudah jadi kebiasaan kalau beres sholat zikir tahlil misal, atau bahkan ada yang sama sekali kehilangan makna zikirnya, kehilangan makna tahlilnya, yang ada rutinitas kultur ibadahnya, sehingga kemudian bacaannya pun tidak jelas. Subhanallah, banallah, 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 ya, alhamdulillah, dalilah, 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 oh sampai katere, tapi itu ngomong naon jelema begitu. Maknanya kan tidak jelas. Kalau tidak jelas maknanya, bisa jadi juga salah maknanya. Contoh misal dalam urusan takbir. Takbir kan Allahu Akbar, tapi ada yang membacanya panjang, Allahu Akbar. Kalau panjang awalnya itu menjadi pertanyaan. Bukan Allah Maha Besar, tapi emang Allah Maha Besar gitu. Kan jadi beda maknanya. Atau Allahu Akbar, yang akbarnya juga panjang, itu juga sama artinya. Akbar itu pertanyaan, bener besar nate, atau akbar panjang, Allahu Akbar, itu juga salah. Syakaro dengan sakaro kan maknanya jauh pisan. Syakaro bersyukur, sakaro abo. Salah kan baca shin dengan sa, itu kalau disengaja ya. Maksudnya kalau tidak disengaja karena tidak paham, sudah diberitahu, maka kemudian proses selanjutnya adalah belajar. Jangan sampai terus-menerus dalam keadaan salah. Allah Ustaz da abi mah can leres atuh cenah maca Qur'an kita besi salah makna geus tong ngaji Qur'an. Tong kitu kesimpulanna. Kesimpulan nanti adalah besok belajar tahsin yang betul, yang serius. Bukan berarti kesimpulannya besok berhenti baca Qur'an. Karena yang baca Quran wal yata'u terbata-bata baca Qurannya. Terbata-bata baca Qurannya. Itu lahu ajroni, bagi dia 2 pahala ya. Tapi jangan terbata-bata sepanjang hidup. Semetka maut hayo terbata-bata. Diajar sama Ustadz Dodoy, insyaallah nanti kita bisa tahsin bacanya seperti Ustadz Dodoy. Nah, di sini disebutkan yang paling bahagia itu adalah orang yang la ilaha illallah khalisan. Orang-orang yang ketika mengatakan la ilaha illallah ada getar dalam dirinya. Ada rasa dalam sukmanya yang masuk. Ada berubah terhadap dirinya. Sama seperti orang ketika ngomong surga dan ngomong neraka. Kemarin saya kebetulan sudah mulai tatap muka. Belajar, jadi sudah mulai kerinduan ketemu dengan murid itu terobati karena sudah berapa minggu tatap muka. Ada bahasan tentang surga dan neraka. Pertanyaan terbesarnya adalah, pernah nggak kita betul-betul menginginkan surga? Ka Allah teh, ya Allah, ingin ke surga, hayang ke surga. Sama halnya dengan berdoa dengan betul-betul ingin jauh dari neraka. Maka ketika disebutkan surga, itu muncul kerinduan yang sangat. Melebihi kerinduan terhadap orang tua yang sudah lama tidak berjumpa, misal. Melebihi kerinduan terhadap anak yang selama di pasantren hayang panggil yang budak, kan aya karasa kerinduan itu.
Pertanyaannya, ada kerinduan untuk masuk surga. Sama halnya dengan ketika disebutkan neraka, muncul rasa takut yang sangat. Ya banyak sering kasus ngabahas neraka tapi bari seserian. Wah, ibu di neraka teh disiksa luar biasa. Punya, seserian yang ngebahas neraka teh. Ngabahas neraka tapi seserian. Padahal neraka, Masya Allah, siksa yang tidak terbayangkan, tidak pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, teka bayang-bayangkan acan siksaannya. Sehingga ketika dijelaskan neraka, itu muncul kegetiran yang sangat. Sehingga muncullah doa, ya Allah, jauhkan dari neraka. Nah, ini hal-hal yang ini yang harus dikuatkan. Jadi zikir kita, tahlil kita, tasbih kita, tahmid kita kepada Allah tidak hanya sebatas di lisan saja, tapi harus mampu menggetarkan hati kita, insya Allah. Yang kedua, yang akan melahirkan kebahagiaan menurut Al-Quran, itu adalah ketika orang yang berpegang teguh terhadap agama. Orang yang tafakuh biddin, agama itu dipegang dengan sekuatnya. Tidak ada toleransi dalam urusan agama. Tidak ada, ini mah karena begini menjadi begitu. Enggak. Kalau kata agama A, kita A. Kalau kata Islam B, kita B. Kalau kata Islam C, kita C. Makanya kemarin walaupun juga akhirnya menjadi istihad ketika Covid kemudian sholat dijarakin, itu juga kan muncul perbedaan pendapat yang cukup, ya. Karena ketika bicara agama, bicara syariat, bicara ketentuan, zaman Rasul pernah ada Covid, nggak ada, tapi wabah juga ada misal. Tapi kemudian apakah sholat itu dijarakan zaman Rasul? Urusan ibadah itu urusan kumaha cek Allah dan Rasulnya. Kalau Rasul memerintahkan A, maka A. Kalau Rasul memerintahkan B, maka kita B. Tidak boleh ada toleransi. Waktu kuliah S1 di semester 3 saya kalau nggak salah, atau semester 5 lah, lupa lagi. Jadi panitia penerimaan mahasiswa baru UMPTN kalau dulu. Kalau sekarang mah SMPTN ya Bu ya. Pokoknya nama yang tuh perguruan tinggi negeri lah. Saya kemudian kuliah di IKIP, masuk IKIP 97, keluar UPI 2002. Jadi seputih aneheun ai asup ka IKIP cenah keluar UPI. Karena kebetulan tahun 2000 IKIP berubah jadi UPI. Jadi UPI itu singkatan dari Universitas Padahal IKIP. Tahun berapa begitu jadi panitia penerimaan mahasiswa baru UMPTN kan biasanya kalau dulu saya tidak tahu sekarang ngambil dari berbagai universitas jadi panitia relawan lah begitu kalau sekarang istilahnya. Kebetulan tempatnya di ITB. Ada satu orang akhwat pakai jilbab, kemudian dia tidak bawa foto. Kan wajib pakai foto. Dan dulu zaman itu aturannya sudah tidak dipermasalahkan lagi pakai kerudung atau tidaknya. Kalau sebelumnya kan wajib buka kerudung atau minimal kelihatan telinga kan gitu dulu mah. Ketika itu sudah tidak ada aturan itu lagi. Tapi ketika dia diminta untuk dipoto di sana, itu tanpa disuruh, tanpa apapun dia melepas jilbabnya. Karena mungkin di kepalanya ketika dipoto kudu lepas jilbab. Padahal oleh panitia, "Nih enggak usah dibuka." "Ah, enggak apa-apa, dibuka saja." Jadi begitu mudahnya kemudian kekuatan memegang teguh terhadap agama itu menjadi lepas. Innahum in yadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idan abada. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu, memaksamu kembali kepada agama mereka. Jika demikian niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Jadi kalau kita kemudian beralih ke ajaran selain Islam, maka di sini niscaya walan tuflihu idan abada, tidak akan beruntung selamanya. Maka logika terbaliknya, kalau kita memegang teguh terhadap Islam, maka kita akan beruntung selamanya. Ketika kita beruntung selamanya, maka kita akan bahagia selamanya. Maka Bapak Ibu sekalian, saya mewasiatkan kepada diri saya khususnya, pegang teguhlah agama dengan sekuatnya, walaupun ke depan memegang agama sama halnya dengan memegang bara. Beratnya, susahnya, heseknya ke depan memegang agama itu seperti tangan yang memegang bara. Akan sangat susah. Tetapi susahnya itulah yang harus tetap kita kokohkan diri.
Maka forum-forum seperti ini, majelis-majelis seperti ini, itu kemudian harus terus kita lakukan. Bawa kita, bawa keluarga kita, bawa anak-anak kita. Karena bisa jadi kita masih kene kuat, ain teh nyepeng barakna teh. Anak cucu kita belum tentu. Dan tugas kita untuk mereka, menguatkan mereka. Besok lusa dia mesti memegang bara itu. Dia tetap pegang dengan kuat. Walaupun panasnya luar biasa. Walaupun menyiksanya luar biasa. Layaknya zaman-zaman dulu para sahabat. Begitu kuat siksaan agar kembali kepada Lata dan Uzza. Tapi karena sudah mampu memegang dengan kuat, mereka bisa selamat. Mari dibaca lagi sejarah tentang Bilal. Sejarah tentang keluarga Ammar bin Yasir. Sejarah bagaimana Rasul ke Taif dirempari sampai berdarah bercucuran. Sejarah bagaimana Rasul diboikot 3 tahun. Tidak boleh ada orang yang kemudian berinteraksi dengan kaum muslimin. Bayangkan Bu, diboikot 3 tahun. Urang mah PPKM karek bulan 2 bulan, wah ngesutres. Ya, udah sutres. Akhirnya teh nyalahkeun pamarentah cenah. Ongko ditahan teu meunang ka mamana tapi teu dibere nanaon, aya nu kitu. Zaman Rasul 3 tahun diboikot, tidak dikasih apa-apa. Untuk demo ka Quraisy teh, yo cenah ongko teu meunang kaluar teu dibere dan tidak. 3 tahun sampai kemudian Rasul dan para sahabat itu memakan daun-daunan yang ada di daerah itu. Sampai kemudian boikotnya dicabut, itu karena apa? Karena yang ditempel di Ka'bahnya itu hilang, habis dimakan oleh ular. Karena sudah tidak ada, dianggap tidak ada instruksi itu, sehingga kemudian masyarakat kembali berinteraksi dengan umat muslim. Maka Bapak Ibu sekalian, kuatkan, teguhkan hati kita untuk berpegang teguh terhadap agama kita, sesulit, sesusah apapun. Dan dipastikan, sekali lagi diingatkan, semakin ke depan akan semakin susah kita memegang agama kita. Al-Islamu bada'a ghariban, nanti ada dalil itu, wasayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing. Nabi Muhammad disebut jelma gelo, disebut nage tukang sihir, dianggap asing. Wasayaudu ghariban, dan Islam akan kembali asing nanti di akhir zaman. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah mereka yang dianggap asing. Ini bukan berarti kemudian kita sekarang harus jadi orang yang asing gitunya. Batur make baju, ieu teu make baju, nu gelo eta mah. Sanes kitu. Cuman secara kultur masyarakat nanti bakal muncul nu bener dianggap salah, nu salah dianggap bener. Nu cek Islam kudu kitu dianggap lain cek Islam, nu lain cek Islam dianggap cek Islam. Nu ajaran Nabi dianggap lain ajaran Nabi, nu lain ajaran Nabi dianggap ajaran Nabi. Sehingga orang yang menjalankan ajaran Nabi itu dianggap bukan ajaran Nabi, sehingga dianggap orang asing. Karena kebanyakan nanti orang yang melaksanakan bukan ajaran Nabi. Ini beratnya itu, sehingga kita menguatkan diri kita, kita menguatkan anak-anak kita menguatkan keturunan kita. Nah, ini dalilnya ya. Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Qila wa manil ghuraba qala an-nuzza'u minal qabail. Walaupun ini nanti banyak referensi dalilnya atau banyak jalan dalilnya, ada satu yang menyebutkan ini. Wa manil ghuraba, apa yang disebut dengan asing itu? Kemudian Rasul menjawab, an-nuzza'u minal qabail, yaitu orang-orang yang memisahkan diri dari kabilah-kabilah. Apa maksudnya? Apa istilahnya itu ya? Primordial ya, kesukuan. Karena kita beda suku, suku Sunda, suku Jawa, suku Jebrag, suku Rorombehen misalnya, tetap kita satu, ukhuwah Islamiyah, kita satu. Nah, orang yang kemudian ukhuwah Islamiyah yang dia pegang, tetap bersama walaupun beda suku, tetap bersama walaupun beda negara, satu landasannya adalah al-Islam. Itu yang kedua Bapak Ibu sekalian, memegang teguh bagaimana kemudian kita memegang Islam, walaupun sekali lagi ke depan bakal muncul banyak fitnah yang luar biasa, tetap kita memegang al-Islam. Ustaz Daden menjelaskan bagaimana nanti munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya berbagai macam tanda-tanda kiamat yang
bukan diprediksi ya. Menurut analisa beberapa ulama berdasarkan beberapa dalil keterangan, itu kemudian disimpulkan betul waktunya sudah dekat. Kalau tidak di zaman kita, bisa jadi di generasi anak kita atau di generasi cucu-cucu kita. Maka tugas kita ada sekarang menguatkan mereka, menguatkan kita, sehingga kalau toh muncul besok lusa si Dajjal, bukan menjadi pengikut Dajjal, tapi justru menjadi pengikutnya Isa Al-Masih, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang akan membuat kita berbahagia, as-sa'adah, itu adalah berbuat kebaikan atau amal soleh. Paman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Surat Al-Mu'minun ayat 102. Barang siapa yang sakulat, berat, mawazinuhu, timbangan amal solehnya, timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka merekalah orang yang berbahagia. Kemarin sudah disinggung Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu amal soleh mana yang akan menghantarkan kita masuk surga. Kita juga tidak tahu amal salah mana yang akan menghantarkan kita masuk neraka. Oleh sebab itu jangan menyepelekan amal soleh walaupun sedikit, jangan menyepelekan amal salah walaupun sedikit. Karena bisa jadi amal soleh itulah yang membuat kita masuk surga. Bisa jadi naudzubillah min dzalik, amal salah ini walaupun sedikit yang menghantarkan kita masuk neraka. Cek bahasa Jerman mah ulahku elehku istilah piraning. Atuh Ustaz piraning oge, mohon maaf misal ibu-ibu buka aurat, da Ustaz piraning ge eta ka warung. Warung teh di geureun rumah misal. Atau misal nyapu di depan rumah, habis tidur-tiduran masih pakai daster misal. Dasterna anu sakieu yang tidak menutup panjang, berkerudung misal, tapi dasternya segini, kemudian nyapu di depan rumah, di rumah kita nyapu nama, tapi nyapunya di depan rumahnya terlihat sama orang. Nah itulah yang piraning, atulah piraning ge nyapu cenah di hareupeun imah, tah piraning eta. Murangkali SMP, murangkali sanawiyah, sering kusimkurin seperti heureyan kade besi asup neraka piraning gara-gara gehu. Nasanya gara-gara gehu heuh pandar maji cek teh. Dahar 5 ngaku hiji. Pan teu elit bukan teu elitnya. Teu elit teh masuk neraka gara-gara gehu kitunya. Makan gehu 5 ngakuna hiji dahar maji tanya geuningan. Kantos? Kantos. Kan sederhana, gehu cuman 4. Alah atuh gehu 4 paling sabarahannya 4.000 kita nanti 2.000 lah taruh misal. Masuk neraka gara-gara gehu bisa jadi. Membuang duri, membuang bekas cau dari jalan kita kepinggirkan, khawatir ada yang terpeleset, kan sederhana. Gampang, teu kudu ngoprot kesang. Ya. Tuh kudu ayo berat cenah 2 ton ya kan tuh tinggal mindahkeun begitu, sangat sederhana. Jangan mencepelekan itu. Bisa jadi justru kita masuk surga gara-gara itu. Jangan mencepelekan ngasih uang 1.000, 2.000, 3.000 ke tukang parkir misal. Ya naon cenah uga we teh planning metot motor wungkul cukup dibere segala rupa. Kan bisa jadi doa mereka yang membuat kita masuk surga. 2.000 bagi kita, 10.000 bagi kita bisa jadi naon 10.000 misalnya di Alfamart ya ayeuna mah naon 10.000 teh sekali balanjakan biasa seep 500.000 ibu menyebutnya barangkali ge enak jajan nu cukaci kitu gitu biasa 100-200.000 10.000 mah aduh naon atulah tapi bagi tukang parkir bagi yang minta-minta itu 10.000 itu bisa bermakna luar biasa. Itu bisa jadi sepele bagi kita. Jangan mencepelekan itu. Bisa jadi justru itulah yang menghantarkan kita masuk ke dalam surga. Jangan sepelekan berbuat baik, jangan sepelekan berbuat salah, karena bisa jadi itu semua yang mungkin menghantarkan kita ke surga atau sebaliknya menghantarkan kita ke neraka. Maka yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah berbuat amal soleh. Ini ada dalil dari Ali radhiyallahu anhu qala kunna fi janajatin fi baqiil gharqadi fa'atana Nabi sallallahu alaihi wasallam faqa'ada wa qa'adna haulahu wa ma'ahu mihsaratun panakasa faja'ala yankutu bi mihsaratihi summa qala ma minkum min ahadin ma min nafsin manfusatin illa kutiba makanuha minal jannati wan nar
Rasul mengatakan tidak seorang pun dari kalian, tidak satu jiwa yang bernapas, melainkan telah ditentukan tempatnya di surga atau neraka. Nah ini hati-hati nanti memahami hadis ini. Paman kana minna min ahli sa'adati fasayasiru ila amali ahli sa'adah wa amma man kana minna min ahli saqawati fasayasiru ila amali ahli saqawah. Orang sudah ditentukan surga nerakanya, orang sudah ditentukan kebahagiaan sengsaranya. Maka kemudian sahabat ada yang bertanya, ya. Karena barang siapa di antara kita yang telah ditentukan sebagai orang yang berbahagia, maka pasti dia sampai kepada amalan orang yang berbahagia. Jadi begini, Rasul kalau sudah ditentukan bahagia, berarti si Aeta pasti bakal bahagia. Namun dia ditentukan bakal sengsara, pasti bakal jalan sengsara, begitu kesimpulannya. Maka kemudian Rasul menjawab, tidak begitu. Jadi tidak otomatis. Akan tetapi siapa yang telah ditetapkan sebagai orang yang berbahagia, maka dia dimudahkan untuk beramal amalan soleh. Sudah ditetapkan sebagai orang yang sengsara, maka dia dimudahkan beramal amalan yang sengsara. Jadi bukan ada pasti, tapi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kuncinya akan kembali kepada kita. Kan kita juga nggak tahu. Nah, kita ditentukan sengsara atau tentukan bahagia. Kita nggak tahu, kita tentukannya surga atau neraka, kita nggak tahu. Maka tugas kita adalah berikhtiar. Berikhtiar semaksimal mungkin menjadikan diri kita calon surga. Ashabul yamin, jangan ashabus shimal. Bagaimana caranya? Ya beramal soleh. Ciri kita menjadi orang pisurgaun ketika kita mudah melakukan kebaikan, hese ngelaksanakan kesalahan. Dibalik orang yang kemungkinan pinarakaun mudah menjalankan kemaksiatan, hese ngelaksanakan kahadean. Diajak ke masjid, masya Allah, eta meni hese. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda pinarakaun. Ya iyalah, kan mau ke masjid, muter ke masjid kan neraka, itu kesimpulannya. Tapi kalau orang yang dimudahkan berbuat baik, dimudahkan dia dalam bertutur kata yang baik, dimudahkan dia dalam sholatnya, dalam tilawahnya, dalam khatamannya, dalam tahfidnya, dimudahkan menggerakkan dirinya untuk itu semua, insya Allah di surga. Tapi kalau hese pisan, tapi kan mesti tidak ada perubahan. Maka butuhlah makom seperti ini, butuhlah majlis seperti ini, butuhlah pendidikan, butuhlah penanaman karakter, butuhlah pembelajaran Al-Quran, butuhlah pembelajaran akidah, butuhlah pembelajaran hadis kepada anak-anak kita, kepada diri kita sendiri, agar bisa merubah yang asalnya hese karena kehadean, yang asalnya susah dibawa dalam kebaikan, itu menjadi mudah. Bisa jadi anak kita tidak paham sholat di masjid subuh, karena bisa jadi belum tahu. Karena sholat subuh, kemudian sebelumnya sholat sunat 2 rakaat, bagi dia kan pahalanya dunia dan seisinya. Kita bisa jadi malam-malam tidur, kemudian pas bangun, aya maling masuk, laptop hilang, HP hilang, motor hilang misal. Kan kebayang punya, susahna, sedihna, hilang motor, hilang mobil, hilang laptop ketika pas bangun. Tapi kita jarang sedih kehilangan dunia dan isinya karena kita tidak salat qabliyah subuh dan subuh di masjid. Nah ini kadang seperti itu. Maka dengan ini berbuat amal soleh akan menghantarkan kita mendapatkan kebahagiaan. Selanjutnya adalah sabar. Ya, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Ini orang kafir. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Kan orang kafir itu walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan pernah berhenti sampai kita kembali kepada agamanya. Ya, bisa jadi tidak perlu ganti KTP asal Islam jadi Kristen, tidak perlu. Tapi robah sifatnya, robah karakternya. Bisa jadi pakai kerudungnya pakai kerudung. Tapi
pakai kerudung tapi dalam kacamata Islam masih telanjang, ya. Bisa jadi sholat sama sholat, tapi sholatnya tidak bisa tanha anil pasya wal munkar. Saum nama bisa jadi saum, tapi saumnya bukan karena imanan waktu saban, ya. Saumnya karena erawe tetangga kabeh saraum urang manya teu saum. Maka yang begitu dia Islam tetapi kemudian tidak memiliki karakter keislaman. Dia Islam tetapi tabiatnya, attitude-nya, sifatnya, karakternya, kebiasaan sama saja dengan orang bukan Islam. Karena orang Islam tadi harus mencerminkan apa yang ada dalam dirinya dikeluarkan. Yang di dalamnya Islam, ketika keluarnya adalah akhlakul karimah. Ketika muncul akhlakul karimah, maka di dalamnya pasti Islam. Itu poin yang harus dipahami bersama. Nah, bagaimanapun upaya orang kafir membuat diri kita sengsara, membuat diri kita bencana segala macam, kalau kita bersabar, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Moal ngepek, moal ngaruh. Kalau kita bersabar, ya. Kita kan perang itu yang dilancarkan oleh orang kafir itu ada 3. Ada perang Ghazwatul Ashkariyah, ada Ghazwatul Iqtisadiyah, ada Ghazwatul Fikri. Ghazwatul Ashkariyah perang fisik. Kalau perang fisik sepanjang sejarah rata-rata umat Islam menang. Kalau perang fisik mah, ya. Karena kalau perang fisik orang Islam datang ke medan perang tujuannya mati. Kalau orang kafir perang ke medan perang tujuannya ingin hidup. Kalau umat Islam mah ingin mati, kalau orang kafir mah ingin hidup. Kenapa ingin mati umat Islam? Karena ingin mencapai puncak cita-cita tertinggi. Apa puncak cita-cita tertingginya? Asy-syahid. Al-mautu fi sabilillah asma amanina. Mati di jalan Allah itu puncak cita-cita tertinggi kami. Jadi kalau perang mah justru atau yang berbahagia justru orang Palestina sekarang. Yang syahid itu di depan mata setiap hari, setiap waktu. Kita mating syahid henteu maut nage. Itu perang Ashkariyah. Yang kedua, perang Iqtisadiyah, perang ekonomi. Nah, kalau perang ekonomi sudah mulai agak luntur umat Islam teh. Aya si babah anu kafir hargana 100 perak, Pak Haji hargana 110. Meserna ke mana? Nah, itu perang Iqtisadiyah, ya. Maka ketika kemarin ada gerakan 212, setelah ada 212, muncul ada koperasi 212, relatif agak susah berkembangnya. Kenapa? Karena yang lainnya masih dibeli sama umat Islam. Makanya siapa tuh saya lupa lagi. Walaupun orang kafir juga saya itu ekonom dari PDI itu, Fiklian Gi pernah mengatakan, jangan lama-lama, seminggu saja katanya. Paling lama sebulan, boykot semuanya, hancur 9 naga itu. Tapi yang belinya siapa? Ya, singkurin dia kadang masih kan. Nah, itulah kekuatan yang harus kita bangun bersama. Tapi yang ketiga lah yang kemudian yang paling susah untuk diperangi, dilawannya, dan ini banyak sekali umat Islam yang sekarang sudah mengalami kekalahan, yaitu Ghazwatul Fikri, perang pemikiran. Ya, perang pemikiran. Dirubah mindsetnya. Sahabat Nabi mah tak apal. Tapi Avenger mah apal. Itu banyak, coba tanya anak-anak kita. Bisa jadi tadi lihat di internet yang muji hero Mobile Legend aing gitu ya. Jadi ada yang tanya, tahu nggak hero Mobile Legend? Karena yang ditanyanya para santri anu pakai niqab tak apal. Pas tanya sahabat mah apal alhamdulillah. Tapi sebagian yang lain justru bakal dibalik. Ditanya sahabat Nabi tak apal, ditanya hero Mobile Legend pasti apal. Nah, itu disebut dengan perang pemikiran. Bagaimana umat Islam dijauhkan dari Islamnya. Nanti maka akan dalil mengatakan suatu waktu akan banyak masjid tapi tinggal bangunannya. Ada Quran tapi tinggal mushafnya. Ada Islam tapi tinggal namanya. Berlomba-lomba orang bikin masjid tapi tidak berlomba-lomba ngesian masjid. Maka banyak kasus masjid nu begitu besar tapi anu adan subuhna eta, nu imamna eta, nu makmumna eta. Paling saurang duaan tiluan. Tetapi sekarang sudah agak perubahan. Begitu banyak sekarang orang-orang umat Islam yang sudah kembali lagi ke masjid, alhamdulillah. Ini yang keempat, sabar.
Yang kelima, sampai jam kelima saja dulu. Syukur, ya. Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kamu berikan kepada mereka, maka bersenang-senanglah kamu sekalian, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Jadi kalau orang yang tidak syukur, mengingkari rahmat Allah, bisa jadi di dunia sekarang bisa jadi happy-happy misal, ya. Bisa jadi, ya, ada yang kemudian maka di sini sampai bersenang-senang, tapi tunggu tanggal mainnya, tunggu waktunya. Makanya kata Nabi kemarin dijelaskan, saya ada yang sebutkan if'al masyitum. Kata Nabi begitu. Pek kumaha maneh dek naon oge lah. Tapi wa antum mayyitun, tapi engkau akan mati. Dan ingat ketika mati adalah pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban akan melahirkan dua. Pertanggungjawabannya diterima atau pertanggungjawabannya ditolak. Kalau diterima dapat ridho Allah, kalau ditolak dapat murka Allah. Kalau dapat ridho Allah dapat surganya Allah, kalau dapat murka Allah maka dapat nerakanya Allah. Kalau kita bersyukur, berapapun yang kita terima, berapapun yang kita dapatkan, maka akan memunculkan kebahagiaan dalam diri. Berapapun yang kita dapatkan, berapa ratus juta, miliar, triliun pun, kalau tidak kita bersyukur, tidak menerimanya, maka kita tidak akan pernah berbahagia. Wardo bima qasamahullahu laka takun agnan nas. Ridho terhadap apa yang Allah bagiankan untuk kita, maka kita akan menjadi orang yang paling kaya. Jadi orang yang paling kaya itu bukan orang yang punya mobil, punya rumah, punya hotel, bukan. Tapi orang yang merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Karena kalau orang tidak merasa cukup, punya mobil satu, pingin dua. Sudah punya dua, pingin ganti merek. Sudah ganti merek, pingin ganti merek. Pilih yang baru, ganti lagi. Yang baru, ganti lagi. Sudah punya semuanya, pingin punya orang lain. Kan begitu. Kan ada artis di dunia barat sana, saking maruknya, pingin main ski sendiri, itu gunung dia beli. Ya, saya pemeran Rambo tuh. Pemeran Rambo lah, ibunya terang gak? Ini mah generasi Rambo wungkul katanya. Generasi Rambo wungkul. Eta pemeran Rambo itu dia membeli gunung hanya untuk biar bisa main ski sendiri tanpa diganggu. Ya, jadi ketika bicara kita merasa untuk urusan finansial, urusan harta, tidak akan merasa kaya kalau kita tidak merasa cukup. Karena kalau tidak si hati, si nafsu itu diatur oleh kita, dikendalikan oleh kita, maka akan terus. Karena tidak merasa cukup. Masa kuncinya adalah merasa cukup. Tapi merasa cukup bukan berhenti berusaha. Cukup sakit cenah. Tidak begitu. Merasa cukup ke dalam diri, tapi ikhtiar mah terus menerus. Maka ada keterangan, hiduplah untuk duniamu seakan-akan engkau akan berusahalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Tapi berusahalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok.